Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang terakhir atau subbab yang terakhir, yaitu teknik integrasi. Di mana di sini soal pertama adalah jelaskan mengapa dibutuhkan teknik integrasi dalam pembelajaran kalkulus 2 dan jelaskan secara terstruktur. Teknik integrasi sangat penting dalam pembelajaran kalkulus 2 karena memungkinkan kita untuk menentukan luas di bawah kurva fungsi, menentukan volume benda putar, kemudian menentukan pusat massa dan menyelesaikan berbagai masalah matematika yang melibatkan jumlahan tak hingga. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teknik integrasi ini dibutuhkan dalam pembelajaran kalkulus 2 secara terstruktur. Karena yang pertama, untuk menentukan luas di bawah kurva fungsi. Dengan menggunakan integral tentu, kita dapat menemukan luas di bawah kurva fungsi di antara dua titik tertentu pada sumbu X. Kemudian ini membantu dalam memodelkan berbagai fenomena dalam ilmu alam dan teknik yang melibatkan perhitungan luas seperti luas bidang, luas permukaan, dan perhitungan jumlah bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah untuk menemukan volume benda putar. Nah, integral tentu memungkinkan kita untuk menemukan volume benda putar yang dihasilkan dengan memutar suatu kurva tertentu di sekitar sumbu X dan atau sumbu Y. Kemudian konsep ini penting dalam mempelajari sifat-sifat geometris benda-benda 3 dimensi seperti silinder, kerucut, dan bola. Kemudian yang ketiga yaitu menemukan pusat massa. Nah, dengan mengambil integral dari produk antara massa elemen dan posisi mereka, kita dapat menemukan pusat massa suatu benda. Kemudian hal ini penting dalam studi dinamika benda padat dan sistem banyak benda. Kemudian yang keempat adalah dalam penyelesaian masalah fisika. Nah, banyak sekali masalah fisika yang memerlukan teknik integrasi seperti pergerakan benda, medan gaya, dan energi kinetik. Kemudian integral ini memungkinkan kita untuk menghubungkan konsep-konsep matematika dengan aplikasi fisika dan dalam pemodelan dan peramalan fenomena alam. Kemudian yang kelima adalah penyelesaian masalah ekonomi. Nah, dalam ekonomi, integrasi atau teknik integrasi ini digunakan untuk menganalisis perilaku pasar, memodelkan pertumbuhan ekonomi, dan menentukan nilai ekonomi dari suatu sistem. Kemudian penyelesaian dalam masalah ekonomi ini integral membantu dalam memahami hubungan antar input dan output dalam model ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah pemodelan proses fisika dan biologis. Nah, banyak proses fisik dan biologis yang dapat dimodelkan menggunakan teknik integrasi seperti pertumbuhan populasi, penyebaran panas, dan reaksi kimia. Nah, integrasi memungkinkan kita untuk mengukur dan memprediksi berbagai fenomena yang terjadi dalam sistem-sistem kompleks. Dengan demikian, teknik integrasi ini sangat penting dalam pembelajaran kalkulus 2 karena memungkinkan kita untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena dalam berbagai bidang ilmu serta memperluas pemahaman kita terhadap konsep-konsep matematika yang mendasar. Kemudian kita masuk kepada 17 aturan dasar dalam pengintegralan fungsi. Yang pertama adalah aturan konstan. Kemudian aturan konstan yaitu integral dari konstanta C terhadap variabel X adalah Cx ditambah C, di mana C-nya ini adalah konstanta integrasi. Kemudian yang kedua adalah aturan pangkat, di mana integral dari X pangkat N terhadap X adalah X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 tambah C. Saya ulangi, di sini ada 17 dasar
17 aturan dasar dalam pengintegralan fungsi. Yang pertama adalah fungsi konstan, di mana fungsi konstan adalah integral dari konstanta C terhadap variabel X adalah Cx ditambah C, di mana C-nya ini adalah konstanta integritasi. Kemudian yang kedua adalah kemudian yang kedua adalah dalam bentuk polinomial atau aturan pangkat, di mana yang ketiga adalah eksponen dalam bentuk eksponensial alami, yaitu integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U ditambah dengan C. Kemudian yang keempat masih dalam bentuk eksponen, yaitu integral A pangkat U du sama dengan A pangkat U per ln A ditambah dengan C, di mana A-nya ini tidak sama dengan 1 dan A-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian yang kelima adalah fungsi trigonometri, di mana fungsi trigonometri di sini ada sekitar fungsi trigonometri di sini ada 8, yaitu integral sin U du sama dengan min cos U ditambah C, kemudian integral cos U du sama dengan sin U ditambah C, kemudian integral secant kuadrat U du sama dengan tan U ditambah C. Selanjutnya integral cosecant kuadrat U du sama dengan min kotangen U ditambah dengan C. Selanjutnya integral secant U tan U du sama dengan secant U ditambah C. Selanjutnya integral cosecant U ditambah kotangen U du sama dengan min cosecant U ditambah C. Fungsi trigonometris yang selanjutnya adalah integral tan U du sama dengan min ln nilai mutlak cos U ditambah C. Kemudian fungsi trigonometri yang ke-8 adalah integral kotangen U du sama dengan ln sin U ditambah C. Kemudian kita masuk kepada fungsi aljabar pecahan, nah yaitu integral du per akar A kuadrat dikurang U kuadrat sama dengan min pangkat min 1 U per A ditambah C. Kemudian yang keempat 14 adalah integral du per A kuadrat ditambah U kuadrat sama dengan 1/A tan pangkat min 1 tan inverse U per A ditambah dengan C. Kemudian untuk yang ke-15 adalah masih fungsi trigonometri, yaitu integral du per U akar U kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 1/A secant pangkat min 1 dikali dengan mutlak U per A tambah C sama dengan 1/A cos pangkat min 1 dikali dengan A per mutlak U ditambah dengan C. Kemudian yang terakhir adalah fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik di sini ada 2, yaitu adalah integral sin HU du sama dengan cos HU ditambah C. Dan yang fungsi yang terakhir yang ke-17 adalah integral cos HU du sama dengan sin HU ditambah dengan C. Selanjutnya, jelaskan mengapa teknik substitusi dibutuhkan, mulai dari bagaimana mengidentifikasi soal itu menggunakan teknik parsial, serta bagaimana teknik menggunakannya. Nah, teknik substitusi atau yang sering disebut dengan sebagai aturan substitusi dan atau aturan rantai adalah salah satu teknik integrasi yang berguna untuk menyelesaikan integral tertentu yang sulit atau rumit. Nah, teknik ini berguna ketika integral tersebut terdiri dari fungsi dalam suatu fungsi lainnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan teknik substitusi. Nah, yang pertama adalah identifikasi integral yang cocok untuk teknik substitusi. Kemudian
kedua adalah pilih fungsi substitusi, dan yang ketiga adalah hitung turunan fungsi substitusi. Keempat, ganti variabelnya dalam integral. Kemudian yang kelima, hitung integral barunya. Yang keenam, kembali ke variabel asli. Ketujuh, selesaikan integral dan tambahkan konstanta integrasi. Nah, setelah itu integral yang awalnya sulit atau rumit telah berhasil diselesaikan menggunakan teknik substitusi. Nah, teknik substitusi sangat berguna dalam menyelesaikan integral yang kompleks dan rumit, karena kemungkinan kita untuk mengubah integral menjadi bentuk yang lebih sederhana, karena memungkinkan kita untuk mengubah integral menjadi bentuk yang sederhana. Dengan memilih substitusi yang cerdas dan memahami langkah-langkah yang tepat, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pengintegralan dengan lebih efisien. Kemudian, jelaskan mengapa teknik integrasi parsial ini dibutuhkan dan bagaimana mengetahui jenis soal yang membutuhkan teknik penyelesaian integral parsial. Nah, teknik integrasi parsial adalah salah satu alat yang penting dalam kalkulus, terutama ketika menghadapi integral yang melibatkan perkalian dua fungsi, di mana teknik ini sangat berguna dalam menyelesaikan integral yang sulit atau kompleks, khususnya ketika fungsi tersebut sulit diintegralkan secara langsung. Nah, berikut adalah alasan mengapa teknik integrasi parsial dibutuhkan dan bagaimana mengetahui jenis soal yang membutuhkan teknik integrasi tersebut, teknik parsial tersebut. Nah, yang pertama, mengapa teknik integrasi parsial dibutuhkan? Karena integral yang melibatkan perkalian fungsi, kemudian integral yang tidak langsung dapat diintegrasikan. Yang ketiga adalah pembagian integral. Keempat adalah pemodelan persamaan diferensial. Kemudian bagaimana cara mengetahui jenis soal yang membutuhkan integrasi parsial? Yang pertama yaitu integral yang melibatkan perkalian fungsi. Jika integralnya melibatkan hasil perkalian dua fungsi, maka itu adalah indikasi bahwa teknik integrasi parsial mungkin diperlukan. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat diintegrasikan secara langsung. Nah, jika integral tidak dapat diintegrasikan secara langsung menggunakan aturan dasar yang ada, maka integrasi parsial mungkin menjadi pilihan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah polinomial dan fungsi trigonometri. Nah, soal yang melibatkan polinomial dan juga fungsi trigonometri sering memerlukan teknik integrasi parsial, terutama ketika hasil perkaliannya ini sulit diintegrasikan secara langsung. Yang keempat adalah pola integrasi parsial. Ada pola tertentu dalam integral yang menyarankan penggunaan integrasi parsial seperti logaritma, inverse, aljabar, trigonometri, dan juga eksponensial yang membantu menentukan fungsi mana yang harus diambil sebagai u dan dv. Kemudian, jelaskan kembali mengapa dibutuhkan teknik integrasi substitusi dan teknik integrasi parsial. Yang pertama, teknik integrasi substitusi dan integrasi parsial adalah dua teknik integral yang sangat penting dalam kalkulus, karena memungkinkan kita menyelesaikan integrasi yang sulit dan kompleks dengan cara yang lebih sistematis dan efisien. Nah, adapun penjelasan mengapa kedua teknik ini dibutuhkan, karena yang pertama, teknik integrasi substitusi. Untuk teknik integrasi substitusi, penanganan bentuk yang rumit, teknik substitusi memungkinkan kita untuk menangani bentuk integral yang rumit atau tidak langsung dengan mengubah variabel integral menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kedua adalah mengatasi integral yang bersarang, kemudian menyederhanakan bentuk integral, di mana teknik ini memungkinkan kita untuk menyederhanakan integral dengan menggantikan bagian dari integral dengan ekspresi yang lebih mudah untuk diintegrasikan. Kemudian yang kedua, untuk teknik integrasi parsial yaitu mengatasi produk fungsi.
kemudian mengatasi fungsi produk yang terbatas. Nah, saat menangani integral yang merupakan hasil kali antara dua fungsi, teknik integrasi parsial ini memungkinkan kita untuk memilih fungsi mana yang akan diintegralkan dan fungsi mana yang akan diferensialkan berdasarkan aturan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi polinomial dan fungsi trigonometri. Nah, integrasi parsial ini sangat efektif dalam menangani integral dari polinomial atau fungsi trigonometri yang memiliki bentuk tertentu. Nah, kedua teknik ini memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan berbagai jenis integral yang muncul dalam kalkulus dan pemahaman teknik kapan dan bagaimana menggunakan keduanya sangat penting bagi pemecahan masalah integral yang lebih kompleks. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya terkait dengan review integral, aplikasi integral, fungsi transenden, dan juga teknik integrasi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.